Saya berharap, dan tentunya kita semua berharap bahwa kegiatan yang baik pada hari ini dapat menjadi media untuk mendorong pemerintahan yang berkualitas. Dalam kegiatan percepatan transformasi digital desa, ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan secara lebih baik. Kita perlu mengetahui pula bahwa saat ini telah diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 101.1.6117 tahun 2022 tertanggal 9 November 2022 tentang pemberian dan pemutakhiran kode data wilayah administrasi kewilayahan dan pulau ya di seluruh Indonesia pada tahun 2022, sehingga saat ini tercatat jumlah desa di Indonesia adalah sebanyak 75.266 desa dan 8.498 kelurahan. Nah, secara konkret pemerintah dalam hal ini pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo telah menetapkan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang kita kenal dengan SPBE. Peraturan ini merupakan platform kebijakan digitalisasi pemerintahan untuk keterpaduan langkah dalam pembangunan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah. SPBE hadir sebagai tools pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu serta dalam rangka meningkatkan efisiensi belanja pemerintah di bidang teknologi, dalam hal ini juga termasuk informasi dan komunikasi atau TIK. Dukungan TIK secara nyata telah memberikan kontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi dalam suatu layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik. Keterpaduan TIK yang tentunya didukung dengan pengolahan data pemerintah yang terpadu dapat memperpendek rantai birokrasi sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah, yang semuanya akan bermuara pada mendorong upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Berkenaan dengan kegiatan percepatan transformasi digital desa, ini juga merupakan arahan pada rapat terbatas Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Agustus 2022 di Istana Merdeka. Beliau menyampaikan bahwa transformasi digital di masa pandemi maupun next pandemi akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, dan bertransaksi yang sebelumnya itu kita lakukan secara offline dan dengan kontak fisik menjadi lebih banyak ke hal-hal yang bersifat online, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Nah, Indonesia tentunya dapat memanfaatkan masa pandemi COVID-19 sebagai momentum untuk melakukan berbagai terobosan dan percepatan transformasi digital di berbagai sektor. Pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Kedua, mempersiapkan betul roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran, dan yang ketiga, mempercepat integrasi pusat data nasional sebagaimana telah didiskusikan dalam berbagai kesempatan. Keempat, kita juga harus mempersiapkan kebutuhan SDM dengan talenta digital. Ya. Dan kelima, Bapak Presiden meminta yang berkaitan dengan regulasi, berkaitan dengan skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital agar disiapkan sesegera mungkin.